Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziatun Nisa Syahibah Damanik dengan nomor BP 200-105-2040 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester teori dan perencanaan antena saya yang berjudul tentang antena microstrip. Jadi, antena microstrip ini adalah antena yang memiliki ukuran kecil dibandingkan dengan antena lain. Kelebihan dari antena microstrip ini memiliki massa yang ringan dan juga mudah untuk dipabrikasikan. Antena microstrip ini mudah untuk dipasangkan pada desain papan PCB sebuah perangkat telekomunikasi. Ada beberapa pengaplikasian antena microstrip ini diantaranya, yaitu pada pesawat udara, satelit. Juga komunikasi bergerak ini dibutuhkan di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, antena microstrip ini memiliki 3 lapisan yang seperti kita lihat pada gambar, yaitu terdiri dari substrip, patch, dan juga ground plane. Untuk substrip atau patch ini memiliki ukuran yang tipis dan ditempatkan di atas ground plane. Untuk patch ini juga memiliki beberapa bentuk, yang diantaranya itu square, rectangular, dipole, circular, elliptical, triangular, disc sector, circular ring, dan juga ring sector. Untuk patch dan ground plane ini dipisahkan oleh bahan dielektrik, yaitu substrate. Untuk substrate ini dipilih yang tipis dan nilai konstanta dielektriknya itu bernilai election R lebih besar sama dengan 2,2 dan lebih kecil sama dengan 12. Untuk mendapatkan efisiensi antena dan bandwidth yang lebar dan yang baik juga. Karena antena microstrip ini memiliki kelemahan, yaitu bandwidth-nya itu sempit, maka bandwidth ini digunakan substrip agar bandwidth-nya itu melebar dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya pencatuan antena microstrip. Untuk pencatuan ini ada beberapa metode, yaitu ada 4. Untuk yang pertama yaitu ada microstrip line fit. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu microstrip line fit ini di mana sebuah strip line langsung terhubung dengan patch-nya. Nah, proses pengaturan ini penyesuaian lebih mudah dilakukan dengan mengatur panjang inset dan mudah untuk dimodelkan. Untuk yang kedua itu ada probe fit atau yang biasanya disebut dengan coaxial line fit, di mana bagian dalam konduktor dari suatu koaksial melewati bagian dielektrik substrate dan disolder ke patch radiasinya. Sedangkan bagian luar konduktornya itu terhubung ke ground plane. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada amplitude couple fit. Untuk metode ini memiliki 2 buah substrate ya, yaitu sebuah microstrip line di mana energinya dikopling ke patch melalui sebuah celah pada ground plane.
yang memisahkan kedua subthread ini biasanya digunakan bahan dieelektrik yang besar pada bagian subthreadnya, subthread yang bawahnya, dan konstanta dielektrik yang lebih kecil untuk pada bagian atasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah proximity couple fit. Ini juga memiliki dua buah subthread dielektrik, yaitu ada garis saluran di antara kedua subthread dan radiasi patch. Radiasi patch-nya berada pada bagian atas subthread teratas. Nah, keuntungan dari metode yang terakhir ini atau metode proximity couple fit ini adalah salurannya itu dapat menghilangkan sebaran radiasi dan menyediakan bandwidth yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu adalah perhitungan antena. Untuk perhitungan antena ini dalam proses perancangan antena terlebih dahulu ditentukan nilai konstanta dielektrik. Berikut adalah menentukan panjang W dan juga L. Untuk menghasilkan radiator yang efisien, maka ukuran W dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya menentukan konstanta dielektrik efektif, dan juga rumusnya sudah tertera pada layar. Setelah itu, apabila nilai W sudah didapatkan, selanjutnya itu menghitung nilai L dengan persamaan berikut, persamaan yang sudah tertera pada layar, dan juga berikutnya panjang dari patch antena dapat ditentukan dengan persamaan yang juga sudah tertera pada layar. Untuk selanjutnya ini adalah contoh, di mana contoh ini adalah contoh soal untuk menentukan panjang dari patch sebuah antena, yang mana frekuensinya itu berupa 2 digit terakhir nomor BP saya, yang dimana 2 digit terakhir nomor BP saya itu adalah 40. Jadi frekuensi yang saya pakai di sini adalah 40 dengan satuannya yaitu gigahertz. Nah, di sini design a rectangular microstrip antenna using a subthread RT Deron 5880 with dielectric constant 2,2 dengan hanya yaitu 0,1588 cm dan 0,062 inci. So are resonate at 40 GHz. Nah, di sini yang pertama-tama kita mencari W, di mana seperti yang kita lihat tadi, mencari W sebagai berikut rumusnya, yaitu W sama dengan 1/2 FR akar U0 E0 akar 2 per ER tambah 1 sama dengan V0/2 VR akar 2 per ER tambah 1. Seperti yang kita lihat pada contoh soal yang saya kerjakan, di mana W sama dengan 30/2 kali 40 akar 2/2,2 tambah 1 sama dengan 0,296 cm yang diubah ke inci, yaitu sama dengan 0,116 inci. The effective dielectric constant of the patch. Di sini seperti yang kita lihat, ref-nya yaitu sama dengan 2,2 tambah 1/2 ditambah 2,2 kurang 1/2.
dikali 1 tambah 12 dikali 0,1588 per 0,296 dipangkatkan dengan min setengah, yaitu sama dengan 1,82. Selanjutnya yaitu kita mencari delta L-nya. Seperti yang kita lihat yaitu 0,1588 dikali 0,412 dikalikan dengan 1,82 tambah 0,3 dikali 0,296 per 0,1588 ditambah 0,264 per 1,82 dikurang 0,258 dikali 0,296 per 0,1588 ditambah 0,8 yang hasilnya yaitu 0,0709315 dengan satuan cm yang diubah ke inci dengan hasil 0,02 inci. Untuk mencari L yaitu lambda per 2 dikurang 2 delta L, di mana lambdanya yaitu 30 per 2 dikali 40 akar 1,82 dikurang 2 dikali 0,0709315 yang hasilnya itu adalah 0,136105 cm yang diubah ke inci menjadi 0,053 inci. Untuk efektif length-nya yaitu LE sama dengan L tambah delta L sama dengan lambda per 2 sama dengan 30 per 2 dikali 40 akar 1,82. Nah, yang hasilnya 0,27798 cm yang diubah menjadi inci yaitu 0,109 inch. Baiklah, sekianlah hasil dari penjelasan untuk UAS mata kuliah teori dan perencanaan antena saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.